Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Salsabila, saya dari kelompok 1. Di sini kami ingin menjelaskan tentang ibadah dan karakteristiknya. Yang pertama, pengertian ibadah dalam Islam. Ibadah secara bahasa atau etimologi berarti merendahkan diri serta tunduk. Sedangkan menurut syariah atau terminologi, ibadah mempunyai banyak definisi, tetapi makna dan maksudnya itu satu. Definisi itu antara lain, yang pertama, ibadah adalah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya. Yang kedua, ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah. Yang ketiga, ibadah adalah sebutan yang mencangkup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi Allah. Ibadah terbagi menjadi ibadah hati, lisan, dan anggota badan. Rasa khauf atau takut, raja atau mengharap, mahabbah atau cinta, dan lain-lain berkaitan dengan hati. Sedangkan tasbih, tahlil, takbir, tahmid, dan syukur dengan lisan dan hati adalah ibadah isaniyah, qalbiyah, lisan dan hati. Sedangkan sholat, zakat, haji, dan jihad adalah ibadah batniyah, qalbiyah, atau fisik dan hati. Serta masih banyak lagi macam-macam ibadah yang berkaitan dengan amalan hati dan badan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya. Dasar ibadah dalam Islam adalah yakni Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah. As-Sunnah Al-Maqbulah artinya sunnah yang dapat diterima. Dalam kajian hadis sunnah, Al-Maqbulah dibagi menjadi dua, hadis sahih dan hadis hasan. Hal ini didasarkan pada hadis berikut. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taraktu fikum amaraini lan tadilu ma tamaskum bihima kitabullahi wasanatu nabi. Artinya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku meninggalkan untukmu dua perkara. Kamu tidak akan tersesat jika berpegang pada keduanya, yakni kitab Allah Al-Quran dan sunnah Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahdan Pratama. Saya di sini membawakan materi macam-macam ibadah. Secara umum. 1. Ibadah mahdah, yaitu ibadah yang khusus berbentuk praktek atau perbuatan yang menghubungkan antara hamba dan Allah Subhanahu wa taala melalui cara yang telah ditentukan dan diatur atau dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, pelaksanakan dan bentuk ibadah ini sangat ketat, yaitu harus sesuai dengan contoh dari Rasulullah seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. 2. Ibadah gairu mahdah, yaitu ibadah umum berbentuk hubungan antara manusia dan manusia dengan alam yang memiliki nilai ibadah. Ibadah ini tidak ditentukan cara dan syarat secara detail, diserahkan kepada manusia sendiri. Islam hanya memberi perintah atau anjuran dan prinsip-prinsip umum saja, misalnya menolong fakir miskin, mencari nafkah, bertetangga, bernegara, tolong menolong, dan lain-lainnya. B. Dari segi pelaksanaannya. Yang pertama, ibadah jasmaniyah rohaniyah, yaitu perpaduan ibadah antara jasmani dan rohani. Contohnya, sholat dan puasa. Yang kedua, ibadah rohaniyah dan ma'aliyah, yaitu perpaduan ibadah rohaniyah dan harta. Contohnya zakat. Yang ketiga, ibadah jasmaniyah, rohaniyah, dan ma'aliyah, yaitu ibadah yang menyatukan ketiganya. Contohnya ibadah haji. C. Dari segi kepentingannya. Yang pertama, kepentingan fardhi atau perorangan, yaitu suatu ibadah yang dalam pelaksanaannya tidak membutuhkan orang lain. Contohnya sholat dan puasa. Yang kedua, kepentingan ijtimai atau masyarakat, yaitu suatu ibadah yang dalam pelaksanaannya melibatkan orang lain. Contohnya zakat dan haji. D. Dari segi bentuknya,
1. Ibadah dalam bentuk perkataan atau lisan, seperti zikir, doa, tahmid, dan membaca Al-Quran. 2. Ibadah dalam bentuk perbuatan yang tidak ditentukan bentuknya, seperti membantu atau menolong orang lain, mengurus jenazah, dan lain-lain. 3. Ibadah dalam bentuk pekerjaan yang telah ditentukan bentuknya, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. 4. Ibadah yang tata cara pelaksanaannya berbentuk menahan diri, seperti puasa, iktikaf, dan ihram. 5. Ibadah yang berbentuk menggugurkan hak, seperti memaafkan orang yang telah melakukan kesalahan terhadap dirinya dan membebaskan seseorang yang berutang kepadanya. 4. Prinsip-prinsip dalam ibadah. Prinsip-prinsip dalam ibadah terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dalam surah Al-Fatihah ayat kelima yang berbunyi, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. B. Ibadah yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Semesta haruslah bersih dari tendisi-tendisi lainnya. Apabila sedikit saja ada niat beribadah bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena sesuatu lain seperti riya atau ingin dipuji kepada orang lain, maka rusaklah ibadah itu atau dianggap tidak sah. C. Keharusan untuk menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan dan pembimbing dalam ibadah. D. Ibadah itu memiliki batas kadar dan waktu yang tidak boleh dilampaui. E. Keharusan menjadikan ibadah dibangun di atas kecintaan, ketundukan, ketakutan, dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. F. Beribadah dalam keseimbangan antara dunia akhirat, artinya proporsional, tidak hanya semata-mata kehidupan akhirat saja yang dikejar, tetapi kehidupan dunia juga tidak dilupakan sebagai sarana pribadi kepada Allah Subhanahu wa taala. G. Ibadah tidaklah gugur kewajibannya pada manusia sejak balik dan keadaan berakal sampai meninggal dunia. Khairul CTS ingin menjelaskan tujuan ibadah dalam Islam. Tujuan ibadah dalam Islam adalah untuk membersihkan dan mensucikan diri dengan mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah, serta mengharap ridho dari Allah. Dan saya ingin menjelaskan keterkaitan ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Ibadah dalam Islam menempati posisi yang paling utama dan menjadi titik sentral seluruh aktivitas manusia, sehingga apa saja yang dilakukan oleh manusia bisa dinilai ibadah. Namun terkadang pada niatnya masing-masing. Maka dapat dikatakan bahwa aktivitas manusia dapat bernilai ganda, yaitu bernilai material dan bernilai spiritual. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.